Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elisa Larenza dengan nomor registrasi 2415143455. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Ibu Aprina Mulwanti, SDS, PSD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Cecilia Trijata S, MSN. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penguji 1, Ibu Dr. Ataswar Utopo MPD, dan penguji 2 Ibu Wara Chandrasari SSN MDS, serta koordinator seminar Bapak Dr. Indro Budi Suroso MSN, dan teman-teman mahasiswa yang telah hadir dalam seminar online ini. Hari ini saya akan menyajikan hasil laporan penciptaan seni rupa yang berjudul Ekoprint Limbah Daun pada Katun untuk produk kelas dan pos penunjang fashion. Latar belakang. Kriya adalah kegiatan seni yang menitikberatkan kepada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan sekitar dan menjadikan benda-benda yang bernilai pakai, serta memiliki nilai estetis. Salah satu kriya tekstil populer saat ini adalah teknik ekoprint. Ekoprint merupakan kriya tekstil yang ramah lingkungan dengan teknik mentransfer warna dan bentuk pada lembar kain yang dilakukan dengan cara menyerapkan pigmen warna dari tumbuhan yang digunakan. Proses menggunakan teknik ekoprint harus mengenal jenis tanaman yang digunakan, waktu pengelolaan, kualitas air, dan jenis kain yang digunakan. Jenis tanaman yang digunakan harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap panas, karena hal tersebut merupakan faktor yang penting dalam mengekstraksi warna. Untuk jenis daun yang digunakan bisa berasal dari limbah daun seperti limbah tanaman hias yang digunakan untuk membuat ekoprint. Teknik ini bagus untuk menghindari kerusakan lingkungan dengan memanfaatkan limbah daun. Berdasarkan hal tersebut, timbul pemikiran perupa memanfaatkan jenis limbah dengan teknik ekoprint sebagai penunjang fashion yang ramah lingkungan. Penunjang fashion berpengaruh terhadap gaya penampilan seseorang, salah satunya clutch bag dan pouch yang sering dipakai wanita untuk membawa kebutuhan sehari-hari yang berukuran kecil. Ide penciptaan: memperkenalkan teknik ekoprint kepada masyarakat, serta menjadikan produk yang ramah lingkungan serta aman bagi masyarakat dan mampu mengembangkan alternatif kriya tekstil, serta mendukung upaya menjaga lingkungan dan mengembangkan potensi tersebut terhadap suatu produk dari sisi ekonomis, fungsional, maupun nilai estetis. Fokus penciptaan. Konseptual. Penunjang fashion yang ramah lingkungan dengan menggunakan teknik ekoprint dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah tanaman dan ikut serta mendukung gerakan eco-fashion. Visual, menampilkan produk ramah lingkungan dan menjadikannya sebagai eco-fashion. Operasional, menggunakan limbah tanaman pagar-pagaran pada teknik ekoprint. Berupa menggunakan kain katun handwoven karena sangat menyerap dengan baik pada saat membuat ekoprint. Bahan yang digunakan sangat cocok pada produk kelas dan pouch karena memiliki ketebalan yang cukup baik. Tujuan penciptaan: mengembangkan salah satu alternatif produk kriya dengan teknik ekoprint. Yang kedua, membantu menawarkan alternatif kriya tekstil berwawasan limbah melalui pendekatan seni rupa. Yang ketiga, mendukung upaya menjaga lingkungan dan mengembangkan potensi lingkungan terhadap suatu produk dari sisi ekonomis, fungsional, dan nilai estetis. Yang keempat, membuka potensi pendekatan praktik karya seni material lokal. Manfaat penciptaan. Yang pertama, membuat karya seni dengan ikut melestarikan lingkungan yang dapat diwujudkan dalam sebuah lembar kain dan menjadikannya sebagai alternatif kriya dengan menggunakan limbah tanaman. Yang kedua, memberikan inspirasi dan peluang usaha bagi masyarakat dengan menggunakan teknik ekoprint. Yang ketiga, sebagai produk yang ramah lingkungan serta aman bagi masyarakat dan mampu mengembangkan alternatif kriya dalam bidang industri kreatif dan menjadikan inspirasi bagi masyarakat. Referensi praktik. Yang pertama, ada seniman India Flynn. India Flynn merupakan seorang seniman yang tinggal di Melbourne, Australia. Ketertarikan Flynn di dalam dunia tekstil berawal dari ibunya tahun 2002. Ia bekerja di sebuah properti di Australia Selatan. Ia menggabungkan kuliah dalam proses pewarnaan berkelanjutan secara ekologis
di Sekolah Seni Australia. Dan ia juga melakukan penelitian praktik tekstil dan berkarya, dan sejumlah karyanya terdapat di Museum Eropa dan menjadikannya koleksi pribadi. Selanjutnya, Ella Trimurti Medasa. Ella Trimurti Medasa merupakan salah satu mahasiswa jurusan Kriya Tekstil di Universitas Telkom Bandung. Ella Trimurti mengembangkan keahliannya dalam merancang busana dan berhasil membuat usaha kerajinan tekstil. Ella menyulap sampah yang biasanya berserakan di halaman rumah menjadikan barang yang memiliki nilai jual. Dedaunan dengan teknik ekoprint ia ubah menjadi tas, dompet, hingga busana. Yang ketiga ada Bahar Bozazi. Bahar Bozazi seniman tekstil dan pecinta percetakan ramah lingkungan dari Izmir di Turki. Ia bekerja sebagai desainer tekstil di perusahaan sejak tahun 2000. Dan sekarang ia melihat bagaimana pewarnaan kimia ini berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dan ia sekarang beralih ke pewarnaan alami dengan kain yang alami. Kajian teori. Ekoprint diartikan sebagai suatu proses mentransfer warna dan bentuk melalui kontak langsung. Tanaman yang digunakan pun merupakan tanaman yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap panas, karena hal tersebut merupakan faktor penting dalam mengekstraksi pigmen warna. Limbah. Limbah zat atau buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia. Menurut IGS Soeharto 2011 di halaman 226, limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, maupun sayur. Fiksasi. Fiksasi teknik tersebut adalah proses penguncian warna pada proses pencelupan bahan tekstil dengan zat warna agar warna memiliki ketahanan yang bagus dan tidak mudah luntur. Pouch. Pouch merupakan salah satu jenis tas berbentuk kecil. Bentuk dan bahan yang digunakan pada pouch beragam. Untuk wanita, pouch sering sekali dipakai untuk menjadi tempat penyimpanan make up maupun keperluan lainnya. Clutch. Clutch merupakan salah satu jenis tas wanita yang memiliki bentuk persegi dan sebagainya. Biasanya tidak memiliki tali dan juga bisa dipakai untuk menyimpan dan membawa sesuatu. Clutch bag merupakan tas dengan sebuah frame yang dilapisi dengan kain yang dapat dibuka pada bagian atasnya. Selanjutnya masuk ke dalam kerangka berpikir. Profil narasumber magang. Prupa melakukan magang bersama Ibu Deni Silvianovia, biasa dipanggil Mbak Novi, merupakan seniman kriya asal Bantul, Yogyakarta, yang lahir pada tanggal 22 November 1977. Ia merupakan lulusan ISI tahun 2015 dan memulai belajar ekoprint pada tahun 2016. Dan sekarang ia menekuni ekoprint dan mengikuti pameran serta mendirikan sebuah tempat butik sebagai usaha untuk menjual hasil karya yang dibuat. Lokasi dan waktu magang. Prupa melakukan magang pada tanggal 14 Desember sampai dengan 28 Desember 2017. Lokasi berada di Bantul, Nyemengan, Tirtonimolo, Bantul, Yogyakarta. Waktu magang setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Implikasi magang. Dalam melakukan proses magang, Prupa melakukan eksplorasi teknik, yaitu membuat ekoprint dengan kain yang berwarna. Dalam segi pemilihan media, Prupa tidak menggunakan plastik pada saat pengukusan pada ekoprint, melainkan menggunakan daun pisang karena daun pisang sendiri akan memberikan kesan warna yang dihasilkan pada saat teknik pengukusan. Proses berkarya. Tahap persiapan. Alat: gunting, palu kuas, bahan, kain katun handwoven, kain katun rayon, kapur tohor, tawas, daun yang digunakan, daun pucuk merah, daun erpa merah, daun tetehan, dan daun pakis sebagai pendukung. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan dalam membuat ekoprint teknik pukul atau tataki zoom. Yang kedua, menyiapkan alas pukul pada daun, yaitu kain. Selanjutnya yang ketiga, daun disusun dan dilapisi kain, lalu dipukul sampai merata hingga bagian daun tercetak dengan baik. Yang keempat, daun diangkat dan dibersihkan dari sisi daun.
yang menempel pada kain. Yang kelima, tahap fiksasi. Tahap fiksasi kain dengan melarutkan tawas atau kapur tohor pada air, lalu dikuaskan pada motif daun yang telah dipukul. Yang keenam, kain bisa dijemur di tempat yang teduh. Masuk ke tahap akhir, eksplorasi karya satu pouch berupa menggunakan daun pucuk merah serta daun tetehan dengan menggunakan fiksasi kapur tohor. Selanjutnya, eksplorasi karya dua pouch berupa menggunakan daun tetehan serta daun erpa merah dengan menggunakan dua fiksasi. Untuk tetehan menggunakan tawas, untuk kapur tohor digunakan pada erpa merah. Selanjutnya masuk ke eksplorasi karya 3 pouch berupa menggunakan dua daun pucuk merah serta daun paku dengan menggunakan fiksasi tawas. Selanjutnya tahap akhir eksplorasi karya 1 clutch berupa menggunakan 4 daun. Yang pertama daun pucuk merah, daun paku, daun erpa merah serta daun tetehan dengan menggunakan fiksasi kapur tohor dan tawas. Untuk kapur tohor digunakan pada pucuk merah dan paku serta tawas digunakan pada erpa merah dan tetehan. Masuk ke eksplorasi karya 2 clutch berupa menggunakan 3 daun pucuk merah, daun tetehan, serta daun paku dengan menggunakan satu fiksasi kapur tohor. Selanjutnya eksplorasi karya 3 clutch berupa menggunakan 2 daun pucuk merah, serta daun tetehan dan menggunakan satu fiksasi yaitu kapur tohor. Selanjutnya karya jadi 1 pouch berupa memberi judul Flourish Like a Green dengan ukuran 20 x 25 cm menggunakan bahan cotton woven, motif daun paku dan daun tetehan, teknik pukul, serta fiksasi kapur tohor. Berupa berharap daun dan produk yang digunakan dapat berkembang dengan baik dalam masyarakat. Selanjutnya masuk ke karya jadi 2 pouch berupa memberi judul Lovely Orty dengan ukuran 23 x 19 cm, bahan yang digunakan cotton woven, motif daun paku dan daun tetehan, teknik pukul, fiksasi kapur tohor. Berupa berharap keindahan daun dan produk yang simpel dan indah bisa menjadikan produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya, karya jadi 1 clutch berupa memberi judul Tales from Nature dengan ukuran 28 x 20 cm, bahan cotton woven, motif daun paku, daun tetehan dan erpa merah, teknik pukul, fiksasi kapur tohor dan tawas. Karya jadi 1 clutch ini merupakan susunan daun yang menceritakan keindahan bentuk dan warna yang dihasilkan dari beberapa daun dan membuat produk terlihat sangat mendukung gerakan eco-fashion. Masuk ke karya jadi 2 clutch berupa memberi judul Floral Cushion dengan ukuran 28 x 30 cm, bahan kain cotton woven, motif daun tetehan, daun pucuk merah, dan daun paku dengan teknik pukul menggunakan fiksasi kapur tohor dan tawas. Floral Cushion Clutch merupakan keindahan, bentuk, dan warna yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa daun sebagai motif pada clutch, terlihat sangat menyatu dan membuat clutch jauh lebih menarik dan indah. Kesimpulan, pada seminar penciptaan karya tugas akhir Prupa memilih judul Ecoprint Limbah Daun pada Katu untuk produk kelas dan pouch penunjang fashion. Prupa mengambil teknik ecoprint dengan memanfaatkan limbah daun tanaman pagar-pagaran seperti daun pucuk merah, daun erpa merah, daun tetehan, serta daun paku atau pakis. Daun ini banyak ditemui di taman dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Berdasarkan proses penciptaan karya ecoprint, diperlukan perancangan dan kesabaran dalam proses teknik pukul, sehingga hasil yang diperoleh sangat maksimal dan dapat mendukung masyarakat berupaya menjaga lingkungan dan mengembangkan potensi lingkungan terhadap suatu produk melalui sisi ekonomis, fungsional, dan nilai estetis. Demikian hasil laporan seminar penciptaan karya seni rupa oleh penyaji. Terima kasih.